Jumat tanggal 3 Desember, Jumat malam di acara Soccer Time Metro TV, gue bilang ini momentum untuk Indonesia juara Piala AFF dari Piala Tiger, Piala AFF. Masa prestasi cuma 5 kali masuk final, Singapura udah juara, Vietnam sudah juara 2 kali, Malaysia juara sekali di 2010 kita mengalahkan kita di pertandingan final home and away. Kita prestasi 5 kali. Pergantian pelatih dari bayang-bayang Luis Mia di Asian Games, kemudian Sintayong, jangan serta-merta emang komparasinya apple to apple. Ada pandemi loh, ada gangguan dalam pembentukan pemain, hasil kompetisi yang terbaik. Itu juga harus dilihat sebuah elemen penting dalam menentukan ukuran keberhasilan sebuah timnas. Karena kita tahu lah, sama-sama tahu bahwa timnas itu adalah puncaknya hasil dari kompetisi terbaik yang kita lahirkan di dalam tanah air. Nah, kembali ke Piala AFF, persiapan kita lumayan. Oke lah, kita kalah 0-1 dari Afghanistan, kemudian bisa menang lawan Myanmar, terus lawan tim dari Turki. Meskipun angka 4 cetak gol ke Myanmar itu ya, jadi 3 pertandingan di Turki kita mencetak 8 gol, kebobolan 2, tapi itu nggak bisa dijadikan ukuran sebenarnya, nggak bisa jadi ukuran keberhasilan tim asuhan Sintayong, karena lawannya bukan ukuran sebenarnya untuk menghadapi di grup B Piala AFF 2020 yang dimainkan Desember 2021 ini. Gue mau ngasih sorotan pada jadwal, ya. Ini jadwal kayaknya menurut gue menguntungkan banget Indonesia. Cuman kita bisa mengambil keuntungan nggak dari jadwal itu? Gue kasih lihat jadwal di grup B. Kita bisa menonton partai pertama antara Kamboja melawan Malaysia, antara Laos menghadapi Vietnam. Kita bisa nonton karena kita main di tanggal 9-nya, jadi tanggal 6 4 tim di grup B ini bertanding, kita akan nonton. Bisa Sintayong mengambil keuntungan, oh begini cara mainnya. Paling tidak kekuatan 2 lawan utama kita lah Vietnam dan Malaysia yang bisa kita lihat. Nah, setelah menonton mereka bertanding, Kamboja melawan Malaysia, kemudian Laos menghadapi Vietnam, kita bertanding menghadapi Laos. Kamboja dulu. Kamboja tanggal 9, habis Kamboja nggak ada cerita nggak menang, nggak ada cerita. Terus menghadapi Laos, nggak ada cerita lagi nggak menang. Come on lah, kita sudah melihat progres permainan perubahan teman-teman kita yang main di kompetisi dalam negeri, yang juga bermain di kompetisi luar negeri, teman-teman yang datang sebagai naturalisasi harusnya bisa membantu melewati 2 ujian pertama. Kamboja, Laos, nggak ada cerita nggak menang. Bakal gue berharap cetak banyak gol. Kenapa? Gue melihat ini sebuah keberuntungan. Jadwal di Piala AFF 2020 ini momentum kita untuk berprestasi. Setelah 2 pertandingan yang bisa dibilang memulai memanaskan mesin karena jadwal yang padat, persiapan yang tidak bisa bilang maksimal, baru kita menghadapi Vietnam. Moga-moga kita bisa menang. Moga-moga. Vietnam dalam persiapannya cukup bagus ya, hanya kalah 0-1 dari tim, kita ngomongnya tim Piala Dunia, karena kalah 0-1 dari Jepang, kalah 0-1 dari Arab Saudi. Kalau kita bisa menang lawan Vietnam, keren habis. Kenapa enggak? Segala sesuatu bisa mungkin terjadi. Seri aja deh, boleh juga, gitu. Jangan sampai kalah, karena nanti takutnya 2 pertandingan awal itu belum panas, terganggu dengan hasil lawan Vietnam. Setelah melawan Vietnam, di tanggal 15 kita main lagi tanggal 19 menghadapi Malaysia. Malaysia sekarang jangan disamakan Malaysia 2010 yang bikin jengkel, yang mengganggu. Mereka dalam persiapan di Oktober itu kalah 0-4 melawan Jordan, kemudian kalah 1-5 melawan Uzbekistan. Jadi kalau hitung-hitungan gue harusnya bisa melawan Malaysia yang mungkin juga tidak dalam kondisi terbaik. Semua negara
terganggu akan pandemi COVID-19. Tapi jadwal yang disusun seolah-olah benar-benar nih, seolah-olah menguntungkan Indonesia. Harus juara grup lah. Jadi ketika dimulai pertandingan, kita bisa menonton Kamboja melawan Malaysia, kita bisa menonton Laos melawan Vietnam, belajar. Sintayong dan timnya belajar akan kekuatan 4 ini, baru kita menghadapi Kamboja, menghadapi Laos, menghadapi Vietnam, menghadapi Malaysia. Step by step memang tidak harus langsung lihat, wah bisa lolos ke semifinal nih, jangan dulu, step by step. Tapi ini modal yang sangat penting. Nah ini juga yang gue tanya ke teman-teman, gue nanya ke Bung Ropan, Rodi Pangamanan, gue menanya ke Bung Anton Sanjoyo, Bung Joy, gue nanya ke Valentinus Reza, sportcasternya atau anchornya Metro TV, apa yang mereka tunggu, apa ekspektasi mereka di Piala AFF 2020 ini. Kalau kalian menunggu apa? Ekspektasi kalian apa? Tapi simak dulu deh, ekspektasi teman-teman kita, Bung Ropan, Bung Joy, dan Bung Valentinus Reza. Tanya dulu Bung Ropan, apa ekspektasinya untuk Piala AFF 2020 yang digelar di 2021 Desember ini di Singapura ya? Khusus tim nasional kita ya? Iya dong. Tim kita nggak usah membahas Kamboja. Iya nggak usah Kamboja. Iya kan? Kalau buat saya kita nggak usah juga bicara kita juara. Jangan dulu lah. Oke. Iya. Semua tim pasti punya harapan yang sama, pingin juara kan? Pasti semua tim yang ikut. Semifinal dulu lah bagi saya. Bisa nggak? Itu yang paling penting. Itu saya tantang di sini kan. Mampu nggak ke semifinal dulu? Kelihatan kan gampang. Ada Laos, ada Kamboja. Tapi Malaysia sama Vietnam. Nah, makanya saya bilang, iya, semifinal dulu deh. Bisa nggak? Kalau ini sudah sampai, baru ada harapan-harapan ke depan, mungkin ke final dan juara. Makanya saya berbicara sekarang, 4 besar dulu, lolos dari grup aja. Mampu nggak? Itu aja, Bung Wes. Dengan jadwal yang cukup oke ya, karena kita dapat 2 pertandingan yang enak kan? Enak ya. Iya, di awal itu. Baru belakangan Vietnam, Malaysia. Jadi kita draw sama Vietnam, nah aman. Sambil kita hajar Malaysia juga kan? Hajar lagi. Nggak bisa juara grup malah. Iya, begitu. Secara permainan masih punya bayang-bayang Luis Mia nggak di era Sintayong? Ya, kalau dari permainan saya tidak melihat bahwa ada bayang. Ini kan sudah punyanya Sintayong, pemain ini kan pilihannya dia. Namun kalau banyak hal-hal mendasar yang masih kekurangan, ini yang saya takutkan, ya kan? Seperti yang dikeluhkan passingnya kurang. Afghanistan itu ya. Afghanistan, tapi kan sudah ada perbaikan dari permainan sih. Oke, cuma di sini yang saya butuhkan adalah mental anak-anak nih. Mental jangan dulu takut ketika turun lapangan Vietnam misalnya, atau di semifinal ketemu Thailand. Jangan takut. Mental ini paling bagus. Kalau kita kuat, nah kita percaya diri, itu sudah modal kuat. Ya kan? Karena permainan saya pikir nggak begitu jauh, nggak begitu jauh kalau cuma level-level Asia Tenggara kan. Tapi kalau mental kita nggak siap, itu bahaya. Mental kita gitu. Kita berarti Bung Ropan menunggu pembuktian semifinal dulu. Pembuktian itu dulu. 1-2, kalau bisa 1 lah ya, peringkat 1 grup B lah ya. Pokoknya lolos dulu Lolos dulu. Iya. Terus kita mau lihat nih yang ditunggu mental para pemain ketika bertanding. Jangan jiper duluan. Itu yang menjadi masalah sekarang kan, udah takut dulu ya. Begitu lihat Thailand, waduh menang nggak kita? Nah, kalau sudah bicara begitu susah tuh, Untung Thailand di grup sebelah. Tapi kan tidak mungkin kalau kita runner up misalnya ketemu dia juara grup, gimana? Jiper duluan. Bahaya jiper duluan kan ini. Tapi kalau kami bisa. Kamu bisa. Nah itu yang dituntut. Nah, karena permainan beda-beda tipis. Udah 5 kali final. Udah lah. Sekali juara lah. Juara kesempatan kan. Singapura bisa. Iya. Itu dia. Makanya paling enak saya bilang semifinal dulu deh. Jangan dulu kami ke final. Gak usah mikirin siapa di lawan di semifinal. Gak usah pikirin itu. Lolos dulu. Hajar 2 pertandingan awal ini. Kalau bisa pesta gol. Betul. Lawan Vietnam, jangan takut Jangan Vietnam. takut, iya. Meskipun Vietnam bagus juga ya uji persiapan uji cobanya. Vietnam bagus. Kalah 0-1 dan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Ya. Sama Jepang juga. Makanya kita bilang kan di video kali ini, draw aja, nggak usah berharap menang lebih bagus. Kita pingin menang. Iya kan, kalau menang sih oke. Draw cukup, sudah menang 2 kali. Hajar Malaysia untuk meningkatkan kepercayaan diri. Betul sekali. Jadi siapapun lawan di semifinal, hajar. Iya, gitu. Bukan berarti kita mendahului kehendak Tuhan. Ya. Tapi kita ingin melihat timnas kita main penuh percaya diri. Betul. Itu dia. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama, Kita berjuang, kita dukung Garuda Indonesia. Kamu bisa. Kita bisa. Iya. Oke, Bung Anton Sanjoyo, ekspektasinya di Piala AFF
Apa yang Anda tunggu? Ya, saya ini mengikuti Piala AFF mungkin udah 15 tahun ya. Gitu. Oh, AFF aja belum Enggak, mulai dulu udah ngikutin dia. Piala kan dulu Piala Tiger. Ya. Suzuki, Ya. terus ganti sekarang apa ya? Ini AFF Suzuki Cup. Oh, sekarang Suzuki. Jadi kita 5 kali ke final. Dan gagal terus. Jadi rasanya sekarang dengan situasi baru yang dibawa Sinteyong, saya sih sangat berharap masa sih kita nggak pernah bisa menang juara di AFF gitu ya. Kita terakhir juara SEA Games memang tahun 1991. Itu terus ulang. Ya kan? Dan itu terus ya kita pernah juara gitu. Tapi udah lama banget tuh zamannya Robbie Darwish itu kan. Ya. Ya sekarang tuh kesempatan karena kita punya materi pemain sebetulnya bagus-bagus. Kita sudah bisa mengirimkan pemain-pemain terbaik kita di liga-liga di luar. Dan kita punya materi tidak kalah sebetulnya dengan Thailand, dengan Vietnam. Tapi tetap sebetulnya saya berharap kita bisa maju ke final dan menang siapapun lawannya. Thailand yang selama ini kita takuti kemungkinan besar akan kita hadapi di final. Tapi kita harus lewati dulu Vietnam. Kita harus lewati dulu Malaysia. Yang belakangan ini tetap kembali menjadi kendala sebetulnya ya. Dari blok mental pemain-pemain Indonesia ketemu Vietnam sekarang juga udah ketar-ketir, apalagi ketemu Thailand. Tapi itu harus kita hilangkan. Kita punya materi bagus, kita punya pelatih kelas Piala Dunia, Wesley bayangin. Ya kan? Harusnya kita bisa mencetak prestasi paling tinggi sekarang karena nggak ada lagi kesempatan sebetulnya. Besok lagi barangkali tidak punya materi sebaik ini. Iya. Berarti ekspektasi Bung Anton Sanjoyo adalah mental diperbaiki karena ini momentum. Betul. Momentum kita untuk dapat apalagi prestasi. Jadwalnya menguntungkan. Ya kan, seperti Anda selalu bilang jadwal kita ini sekarang seperti berpihak ya. Iya. Pertama ketemu Kamboja, kedua ketemu Laos ya, lalu ketemu Vietnam, terakhir ketemu Malaysia. Harusnya kalau kita bisa melewati dua pertama, satu-satu dulu yang diambil, kemudian kita melewati, paling tidak bisa draw dengan Vietnam, kita harus menang lawan Malaysia, kita akan ke semifinal. Siapapun lawannya kita hadapi, Singapura kayak, Malaysia kayak, Filipina kayak, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar. Kemungkinan besar itu. Ya, kita nggak tahu di sebelah, tapi lewatin dulu di grup B kita ya. Betul. Oke, ekspektasi kita adalah mentalnya jangan drop kalau lawan. Dan yakin kita bisa juara kali ini karena kita selalu punya materi yang bagus. Dan ini momentum sih. Jadi ingat momentum itu harus dipakai, jangan sampai jadi overconfidence juga ya. Tapi juga jangan kemudian aduh kita nggak pernah menang, jangan-jangan nggak menang lagi. Enggak, itu merupakan masa lalu. Mental kaum terjajah kan bisa terjadi juga kan. Ya itu enggak lah, kita punya mental juara. Sip. Thank you Bung Joy. Kita tunggu hasilnya, ekspektasi Bung Joy dan ekspektasi kalian. Kalau Bung Reza, ekspektasinya di Piala AFF terhadap tim nasional Indonesia, apa yang ditunggu? Apa yang pengen dinantikan? Ya pastinya Indonesia angkat piala yang dinantikan. Bahkan proses kesananya itu step by step lah. Kamboja, Laos, Vietnam, lalu terakhir Malaysia. Yang penting satu persatu aja dulu. Kita tumpas dulu itu satu persatu negara-negara itu, baru kita nanti berpikir bahwa kita bisa ke final begitu, Bung Wesley. Yang jelas 2010, 2016 kita runner up kan. Masa kita runner up lagi ataupun kita nggak lolos grup begitu kan. Pasti kan dengan pelatih sekelas Sintayong, dengan turnamen seketat ini harusnya bisa dong. Tapi yang paling ditunggu apa? Mungkin ada nggak? Misalnya mau nunggu pemain asing, pemain naturalisasi, mau nunggu pemain-pemain muda kita yang berkiprah di luar negeri, atau mau menunggu apa nih? Permainan yang lebih agresif dengan banyak gol, ada nggak ditunggu? Yang terakhir tadi, permainan agresif banyak gol, itu yang paling saya tunggu Bung Wesley. Karena kalau dari segi pemain sudah kita percayakan lah ke Sintayong, ya kan? Dia pasti punya formasi yang paling terbaik untuk timnas Indonesia. Tinggal bagaimana nanti bisa menghadapi the real deal ini, ibaratnya pertandingan yang mendebarkan, lawan-lawannya juga sangat ketat ini di grup kita, khususnya lawan Vietnam, Malaysia ya. Apakah taktik yang selama ini digadang-gadang oleh Sintayong ini bisa berfungsi dengan baik tidak? Atau hanya atau jangan-jangan malah tidak berfungsi dengan baik gitu formasinya. Saya berharap
Sintayong bisa mengeluarkan semua kekuatannya, pemain juga semua kekuatannya hanya fokus di Piala AFF untuk bisa menunjukkan yang terbaik. Mungkin kita belum bisa bicara soal angkat piala, itu harapan jutaan rakyat Indonesia angkat piala, tapi menurut saya yang penting setiap laga harus dilakoni dengan fokus, harus benar-benar all out. Ya, berarti Bung Valentinus Reza menunggu fokus para pemain kita pertandingan per pertandingan. Betul, karena kan Sintayong mungkin udah sekitar 2 tahun ya, 2 tahun Ya, atau 10 pertandingan sudah Sintayong. Iya, 2 tahun 3 tahun 4 di menang, Indonesia. 1 imbang, 5 kalah. Kita terganggu pandemi, oke lah. Ya. Tapi setidaknya dengan saya yakin Sintayong akan all out, menunjukkan yang terbaik agar timnas bisa juara. Malu juga kan Sintayong pelatih kelas dunia. Iya. Iya kan? Jerman aja dikalahin sama dia sama Itu waktu bawa Persel gitu ya. Itu yang Nah, bikin Bung sekelas- Ropa nangis itu. Sekelas di Kamboja, Vietnam juga bisa lah, tapi materinya beda sih. Oke, yang penting Kamboja, Laos ya sapu bersih, harus sapu bersih. Sikat dulu ya. Sikat dulu baru Sip, kita sip. bicara soal Vietnam, Malaysia. Malaysia harusnya bisa menang ya. Bisa, Muslim, bisa. Vietnam oke lah, imbang ya. Bisa. Asal percaya diri tadi. Percaya diri. Iya, itu dia yang penting. Thank you, Bung Reza. Oke, sip. Bung Reza menunggu fokus para pemain pertandingan ke pertandingan. Ya. Kalian nunggu apa? Nah, itu tadi 3 teman. Gimana kalian? Apa yang kalian tunggu dari Piala AFF ini? Sejauh mana keyakinan kalian Sintayong bisa memoles tim ini menjadi lebih baik dan memutus itu yang namanya momok final Piala AFF 5 kali, final Piala AFF sampai situ aja prestasi kita. Nggak boleh. Siapa tahu kita bisa berhasil kan tahun ini. Gue tunggu komentar kalian, gue pendapat kalian. Dan satu lagi pertanyaan gue, siapa pemain yang aksinya paling kalian tunggu di putaran Piala AFF 2020 ini? Sekali lagi, siapa pemain yang aksinya kalian paling tunggu? Sampai ketemu di pembahasan What with West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.